Pengertian good governance. Pemerintah atau government dalam bahasa Inggris diartikan sebagai the authoritative direction and administration of the affairs of men, women in a nation, state, city, age. Atau pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, bagian kota dan sebagainya. Ditinjau dari sisi semantik, kebahasaan governance berarti tata kepemerintahan dan good governance bermakna tata kepemerintahan yang baik. Di satu sisi, istilah good governance dapat dimaknai secara berlainan, sedangkan sisi yang lain dapat diartikan sebagai kinerja suatu lembaga. Misalnya, kinerja pemerintahan, perusahaan, atau organisasi kemasyarakatan. Karakteristik atau prinsip dasar dari good governance. A. Diakuinya semangat pluralisme, artinya pluralitas telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan, sehingga mau tidak mau pluralitas telah menjadi suatu kaidah yang abadi. B. Tingginya sikap toleransi, baik terhadap saudara sesama agama maupun terhadap umat agama lain. Secara sederhana, toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain. Yang C. Tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi bukan sekedar kebebasan dan persaingan. Demokrasi juga merupakan suatu pilihan untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan kehidupan warga dan masyarakat yang semakin sejahtera. Prinsip-prinsip good governance. United Nations Development Programme (UNDP) tahun 1997 mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik meliputi A. Partisipasi atau participation. Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak suara yang sama dalam proses pengembalian keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. B. Aturan hukum atau rule of law. Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia. D. Daya tanggap atau responsiveness. Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan, atau stakeholders. E. Prioritasi konsensus orientation. Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah. F. Berkeadilan atau equity. Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. G. Efektif dan efisien. Effectiveness and efficiency. Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebagai sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Kesimpulan. 1. Good governance adalah semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, serta terbebas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses dan laju pembangunan. 2. Karakteristik atau prinsip yang harus dianut dengan dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan good governance meliputi participation, aturan hukum, rule of law, transparansi, daya tanggap, responsiveness, berorientasi, konsensus atau consensus orientation, efektif dan efisien. Dan penerapan good governance telah terlihat di Indonesia ini sudah mulai terlihat.
Baiklah, itulah pemaparan materi mengenai good governance. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.